Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat sahabat Rasulullah Amr bin Jammuh radhiyallahu an. Amr bin Jammuh adalah generasi Islam yang muncul di Madinah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an mengumpulkan pemuda-pemuda Yathrib atau Madinah yang dulunya adalah sampah Madinah. Kini mereka menjadi kebanggaan kota Madinah Al-Munawwarah atau yang bercahaya, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sekeliling Mus'ab duduklah Khalad, Mu'adz dan Mu'awaz. Keduanya adalah anak-anak Amr bin Jammuh. Tokoh dari Bani Salamah hadir pula Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mereka semua duduk dan asik mendengarkan Mus'ab yang sedang mengajarkan tentang Islam, ilmu fikih dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kedua anak Amr bin Jammuh terlihat sedih karena ayah mereka yang merupakan tokoh Bani Salamah adalah seorang kafir yang masih menyembah berhala. Berhalanya diberi nama Manaf. Amr tidak saja cinta kepada berhala, akan tetapi baginya berhala punya arti tersendiri. Bahkan ia membuat tempat penyembahan khusus di sudut rumahnya dan tidak seorang pun boleh masuk ke dalamnya. Sebelum ia memulai pekerjaannya, terlebih dahulu ia harus masuk ke tempat peribadatannya, sujud kepada berhala dan meminta berkahnya. Anak-anaknya berniat mengajak sang ayah menuju jalan yang lurus, Islam. Ibu mereka telah memeluk Islam lebih awal dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah memudahkan niat baik mereka. Sang ayah akhirnya memeluk Islam dengan mudah dan dengan cara yang halus, tanpa melalui kesulitan ataupun penyiksaan. Amr bin Jammuh termasuk salah satu di antara para pemuka kaumnya yang tersisa dan tetap menganut kekafiran di kota Madinah. Istri serta anak-anaknya menyembunyikan keislaman mereka. Suatu ketika sampai di telinga Amr tentang apa yang diajarkan dan diserukan oleh Mus'ab. Amr mengirim utusan kepada Mus'ab dan menanyakan, "Apa gerangan yang kau bawa pada kami ini?" Mus'ab menjawab, "Jika engkau setuju, kami akan mendatangimu dan memperdengarkan ajaran ini kepadamu." Selanjutnya mereka menentukan waktu untuk saling bertemu. Dimulailah pertemuan antara Amr dan Mus'ab. Pada awalnya suasana masih dingin, namun Mus'ab radhiyallahu an adalah sosok yang sabar. Ia mengharap semua manusia yang memperoleh hidayah dan petunjuk ke jalan yang lurus. Mus'ab membacakan awal surat Yusuf. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat 1 dan 2. Amr takjub terhadap ayat yang telah dibacakan tadi. Namun karena ia sangat mencintai berhalanya dibanding dengan yang lain, ia lalu berkata kepada Mus'ab, "Aku ada urusan dengan kaumku." Amr pulang dan kembali sujud di depan berhalanya. Ia berkata kepada berhala, "Wahai Manaf, engkau pasti tahu apa yang orang-orang itu inginkan dariku. Apakah engkau punya rencana lain?" Amr meletakkan sebilah pedang di atas patungnya, lalu pergi. Mu'adz anak Amr kemudian mengambil pedang yang ada di atas patung tersebut dan menyembunyikannya, dengan niat agar sang ayah memahami bahwa patung itu tidak dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan bahaya, bahkan tidak mampu berkuasa atas dirinya sendiri. Ketika tiba di rumah, Amr bertanya, "Di mana pedangnya wahai Manaf?" "Celakalah kamu, kambing kecil saja bisa melindungi dirinya." Amr melanjutkan, "Besok aku akan pergi melihat kebunku di pinggir Madinah." Dia berpesan kepada keluarganya di rumah agar menjaga berhalanya. Ketika ia telah pergi, anak-anaknya mendatangi dan mengikat patung tersebut dengan seutas tali, kemudian membuangnya ke suatu kubangan tempat penduduk Madinah membuang kencing, kotoran, serta sampah. Sekembalinya Amr dari kebun, ia ingin segera melihat berhalanya. Namun ia tidak menemukan berhala kesayangannya. Ia berteriak dengan keras, "Di mana Manaf? Di mana kekasihku, Tuhanku?"
namun tidak seorang pun yang menjawab panggilannya. Amru lalu mencarinya dengan sekuat tenaga, menanyakannya di setiap tempat dan di rumah-rumah tetangga. Akhirnya ia menemukannya dekat kubangan comberan penduduk Madinah. Amru memungut patungnya, mencuci dan membersihkannya, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu ia kembali lagi menyembahnya. Seandainya aku tahu orang yang melakukan ini padamu, pasti aku akan membunuhnya. Tempat Amru bersungut-sungut. Pada malam ketiga, anak-anak Amru mengambil lagi berhala tersebut, lalu mengikatkannya dengan seekor bangkai anjing, kemudian membuangnya ke dalam sumur mati milik Bani Salamah yang berisi kotoran manusia dan sampah. Amru datang dan bertanya kepada anak-anaknya, "Bagaimana kabar kalian?" Mereka menjawab, "Baik. Allah telah memberikan kelapangan di rumah kita dan menyucikannya dari segala kotoran dan najis." Amru menuju berhalanya yang tercinta. Namun ketika tidak menemukan berhalanya, Amru bertanya, "Di mana dia?" Keluarganya menjawab, "Itu dia, lihatlah di sana dekat sumur." Amru melihat berhala miliknya. Untuk kedua kalinya sedang bergelimang dengan kotoran dan sampah. Berhala tersebut tidak mampu menghilangkan atau menolak kotoran yang melekat pada dirinya. Akhirnya ia menyadari bahwa patung tersebut hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat. Kini ia sadar bahwa beriman lebih baik daripada tetap dalam kekafiran. Amru bertanya kepada anak-anaknya, "Bukankah kalian masih setia seperti dulu?" Mereka menjawab, "Ya, engkau adalah Tuhan kami." Amru berkata, "Sesungguhnya aku ingin kalian menyaksikan bahwa sesungguhnya aku telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Amru melantunkan syair, "Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan maha kuat, maha pemberi rizki lagi menjaga agama. Dialah yang membebaskanku sebelum aku terbelenggu di kegelapan alam kubur. Demi Allah, seandainya kau adalah Tuhan, tidak mungkin kau dan anjing berada di dalam sumur dan terikat." Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat Amru adalah seorang pemuka kaum yang berkepribadian keras. Suatu ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Bani Salamah, siapakah Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Zaid bin Qais, tetapi orangnya sangat pelit." Rasulullah berkata, "Adakah penyakit yang lebih berat dari sifat kikir? Tetapi Tuhan kalian adalah Amr bin Jamuh. Sesungguhnya orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang terbaik pula di masa Islam." Amr radhiyallahu an adalah tuan di masa jahiliyah, maka ia pun tuan di masa Islam. Amr radhiyallahu an sedang sakit pincang dan sakitnya sangat parah. Hal itu menghalanginya untuk ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah. Ketika kaum muslimin kembali dari Badar, kisah tentang keberanian dan patriotisme para sahabat yang ikut perang menambah semangat bagi yang tidak ikut. Untuk menebus ketertinggalan, mereka menjadikan perang Uhud sebagai kesempatan emas untuk menebus ketidakhadirannya di perang Badar. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin, "Bangkitlah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa." Amru bangkit dan ingin ikut dalam perang Uhud, namun anak-anaknya mencegahnya. Mereka berkata, "Allah memberimu keringanan." Amru datang kepada Rasulullah dan berkata, "Dua anakku menghalangiku untuk ikut perang bersamamu. Demi Allah, aku berharap dapat melangkahkan kaki pincangku ini masuk ke dalam surga kelak." Rasulullah berkata, "Allah telah memberimu keringanan dan kamu tidak wajib ikut perang." Dalam keadaan sakit keras, Amru memaksa ikut perang, sedangkan anak-anaknya menghalanginya. Rasulullah berkata, "Kalian tidak berhak untuk menghalanginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya mati syahid. Oleh karena itu, biarkanlah dia ikut." Istri Amru, Hind binti Amru bin Haram berkata, ia telah mengambil perisainya kemudian berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau mengembalikan aku kepada keluargaku." Amru yang dipersaudarakan dengan teman istrinya, Abdullah bin Amr bin Haram,
pergi ke medan perang bersama-sama. Ikut bersamanya Khalid bin Amr bin Jammuh. Pada awalnya kemenangan berada di pihak kaum muslimin karena ketaatan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika pasukan panah tidak menaati perintah Rasulullah dan perintah pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair, barisan kaum muslimin dapat ditembus. Terjadilah kekacauan pada pasukan kaum muslimin. Amr bin Jammuh berteriak, "Demi Allah, aku sangat rindu kepada surga." Ia dan anaknya Khalid menerjang ke medan perang yang sangat membahayakan hingga akhirnya mereka mati syahid. Amr bin Jammuh melangkah menuju surga dengan kaki pincangnya sesuai keinginannya sendiri. Dan ia tidak kembali lagi berkumpul bersama keluarganya seperti yang telah ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perang selesai, Rasulullah melihat jasad Amr yang telah syahid, dan di sampingnya ada Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau berkata, "Kuburkanlah Amr bin Jammuh bersama Abdullah bin Amr. Di dunia ini mereka saling mencintai dan berteman." Pada masa pemerintahan Muawiyah, banjir bandang melanda kota Madinah hingga merusak kuburan Amr dan Abdullah. Orang-orang menggali dan memindahkan kuburan mereka berdua ke tempat lain yang lebih aman. Sebelum dikuburkan kembali, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram datang melihat mayat keduanya. Ternyata jasad mereka masih segar dan seperti orang yang baru saja meninggal. Tidak ada yang berubah dari jasadnya. Salah satu dari kedua mayat tersebut meletakkan tangannya di atas bekas lukanya dan dikuburkan dalam keadaan seperti itu. Mereka memindahkan posisi tangan jenazah itu dari tempat lukanya, namun tangannya kembali seperti semula menutupi lukanya. Padahal jarak waktu antara perang Uhud dengan waktu penggalian kuburan itu adalah 46 tahun. Ini adalah suatu kejadian yang nyata dan bukan hayalan. Jasad orang yang mati syahid tidak akan dimakan tanah. Mereka senantiasa hidup dengan rezeki dari Tuhannya. Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah Amr bin Jammuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.